Nah, yang warnanya hitam di sana di pojok sana di sebelah kanan itu namanya oa Kalimantan ya. Merupakan salah satu kera terkecil di Asia. Bagi semuanya di sebelah kiri yang lagi di atas pohon sana itu namanya beruang madu atau beruang matahari. Jadi disebut beruang matahari itu karena mereka memiliki tanda yang warnanya kuning berbentuk seperti matahari di bagian dada mereka. Dan mereka juga adalah spesies beruang terkecil di dunia dengan beratnya bisa sampai 60 kg. Dan mereka juga memiliki lidah yang panjang ya, panjangnya itu sampai 25 cm. Itu digunakan untuk mencari makanan di pepohonan seperti madu. Beruang ngasih. Ada ulat kah? Tulis kah? Anak konda kah? Anak konda. Bisa. Ada ekor buaya tadi. Nah, sekarang kita akan melihat di jembatan getar. Mari bilang A bersama saya ya. Harimau. Ada apa? Macan. Macan. Oke, saya hitung 1 dengan sang raja hutan. Di sini kita ada Harimaunya. jadi yang di atas itu yang jantan namanya itu Sahir umurnya 10 tahun. Yang bawah itu namanya Reva umurnya sekitar 8 tahun. Dan yang lagi satu itu di Selina itu namanya Joy yang betina umurnya 9 tahun. Jadi 8, 9, 10. Dan kalian tahu harimau merupakan kucing terbesar di dunia. Dan berat mereka bisa sampai 300 kg. Dan mereka memiliki garis berwarna hitam itu digunakan mereka untuk berkamuflase. Jadi di dalam liar mereka bisa hidup sekitar 15 tahun dan di padang karang bisa mencapai 25 tahun. Itu loh. Dan di sebelah kanan itu adalah rumah gadang, merupakan rumah tradisional dari wilayah Sumatera. Jadi kita membuat rumah tersebut untuk mendeskripsikan tentang konflik yang ada di Sumatera ya, tentang warga Sumatera dan harimau Sumatera yang membutuhkan wilayah untuk dijadikan pemukiman atau tempat tinggal. Oke, jembatan kita lagi semua ya. 1, 2, dan 3. Dan segitu saja dari wilayah Indonesia. Dan akan menuju ke wilayah kedua yaitu India. Nah, kita di sini akan bertemu dengan rusa lagi, namanya rusa tutul putih. Jadi mereka itu mudah dikenali ya, karena mereka memiliki tutul putih dan turunya. Dan sama halnya dengan rusa Jawa, hanya jantan saja yang memiliki cacing. Dan taring tersebut bisa patah tetapi tak tumbuh lagi karena terbuat dari keratin, sama halnya kuku dan rambut pada manusia. Selain di India, mereka juga bisa ditemukan di negara sekitar India ya, seperti Nepal, Pakistan, dan juga Bangladesh. Kita aku bersih tau. Enggak. Aku kayak lati. Nah, di sini kita akan bertemu dengan satwa yang banyak uangnya ya. Di sebelah kiri kita ada beruang. Itu loh sebelah. Nah, yang ini adalah beruang hitam Himalaya. Ini adalah beruang terbesar yang ada di Asia ya. Yang beratnya sekitar 120 kg dan tingginya 165 cm. Nah, yang sebelumnya itu dikenal sebagai beruang matahari dan yang ini dikenal sebagai beruang bulan. Karena mereka memiliki tanda seperti bulan sabit di bagian dada mereka. Dan biasanya ditemukan di kawasan tropis dengan pegunungan. Nah, segitu saja dari wilayah India dan sekarang kita memasuki wilayah ketiga yaitu Afrika.
Oke semuanya, di sebelah kanan di dalam air kita ada kuda nil. Ya, kuda nil merupakan mamalia darat terbesar ketiga ya, setelah gajah dan juga badak. Beratnya bisa sampai 7 ton. Dan kuda nil kedepannya menghabiskan waktunya di dalam air ya, karena mereka memiliki kulit yang sangat sensitif terhadap sinar. Dan kalian tahu, mereka makannya juga banyak ya. Sampai 100 kg perharinya. Yang kalian lihat di sini adalah bapak dan juga anak kuda nil. Nah, di sebelah kanan itu namanya hyena loreng. Jadi hyena itu kelihatan seperti anjing atau serigala ya, namun mereka tidak termasuk keluarga anjing atau serigala. Mereka itu memiliki keluarga sendiri yang dikenal sebagai Hyaenidae. Nah, untuk hyena itu ada 4 jenis ya, yaitu hyena loreng. Ya, lebih tepatnya yang terbesar itu adalah hyena tutul. Yang kedua itu adalah hyena coklat. Yang ketiga itu adalah hyena loreng dan terakhir itu adalah hyena angklung. Semuanya kita akan memasuki wilayah dari savana di Afrika. Nah, di sini kita bertemu dengan burung unta. Jadi burung unta ini adalah spesies burung terbesar di dunia. Dengan beratnya sekitar 120 kg dan tingginya bisa mencapai 2 meter. Karena beratnya itu mereka tidak bisa terbang ya, namun lari mereka sangatlah cepat, bisa sampai 70 km per jam. Dan uniknya dari burung ini adalah mereka memiliki otak yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bola mata mereka. Ada rusa. Kuda nil. Kuda nil. Nah, untuk yang badannya besar ini namanya eland. Jadi eland ini adalah antelop terbesar dan terlambat yang ada di Afrika ya. Dan berat mereka itu bisa sampai 1 ton. Dan untuk masa hidup mereka itu sekitar 15 tahun. Nah, yang di sebelah kiri lagi ini adalah waterbug. Jadi waterbug ini adalah antelope yang sangat unik karena mereka memiliki kelenjar keringat yang menghasilkan cairan anti air, sehingga kulit dan rambut mereka itu anti air ya. Jadi seperti menggunakan maskara atau skincare jadi waterbug. Iya, ada kebok. Yang benar kalau berhenti. Nah, untuk yang warnanya coklat keemasan di sebelah kiri dan kanan itu namanya lechoe. Jadi lechoe ini adalah antelope tercepat di Afrika ya, dengan kecepatan lari bisa sampai 80 km per jam. Dan mereka juga adalah salah satu makanan favorit bagi Cita. Itu apa? Rambutnya bagus segitu hitam. Burung gagak. Mana burungnya gagak? Ada gambar burung. Oke semuanya, selamat datang di rumah dari singa.
Jadi monyet Mandrill adalah monyet terbesar yang ada di Afrika dengan kulitnya yaitu pipi biru dan juga hidung merah. Nah, kalau yang di atas sana itu namanya domba gunung. Jadi mereka tinggal di pegunungan berbatu untuk menghindari predator, dan predator utama mereka itu adalah macan tutul. Aku monyet. Nah, semuanya kita nanti lagi ya, dan akan bertemu dengan burung pelikan. Jadi burung pelikan ini adalah salah satu burung paling terbesar di dunia, dan unik ya, mereka memiliki kantong elas di sebelah paruhnya. Beda jenis ya bu, kalau itu bukan flamingo. Kalau flamingo warnanya pink. Dan biasanya kakinya lebih panjang. Ini juga ada. Oke semuanya, kita masih di wilayah Afrika dan akan menuju ke wilayah panorama Afrika. Ini gajah. Itu gak lihat gajah sih. Kita nanti. Kasih ya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah badak putih Afrika. Ini adalah spesies badak berusia 2 dengan beratnya sampai 3,5 ton. Dan yang kalian lihat di sini adalah yang ketiga. Namanya Hima, ini umurnya sekitar 3 tahun. Lilang jorang. Ada tainya badak. Nah, untuk ini sebelah kiri itu adalah akomodasi kami, yaitu hotel kami namanya Marari Bay Safari Lodge. Nah, kita juga ada zebra lagi di sana, namanya zebra Chapman. Jadi yang kalian lihat sebelumnya itu yang terbesar, dan ini yang terkecil ya. Jadi zebra Chapman spesies zebra yang paling unik karena memiliki 3 warna, hitam, putih, dan juga coklat. Jadi bukan karena kotor, tapi genetik asli mereka. Nah, kita bertemu dengan jerapah lagi di sini. Ya, kita ada sepasang ya. Yang jantan itu namanya Singo yang agak gelap warnanya ya. Umurnya sekitar 11 tahun. Dan untuk yang betina itu namanya Azanti. Jadi kenapa namanya Azanti itu karena lahirnya saat azan ya, bukan Ashanti. Karena kalau Ashanti nanti itu yang jantan dan jadinya anak. Ya, jadi beda ya. Dan jerapah itu bisa tumbuh tinggi sekitar 6 meter, namun hanya yang jantan saja. Yang betina itu hanya bisa mencapai 4 meter. Nah, sekarang kita akan melewati jembatan kita lagi dan akan bertemu dengan singa lagi di sini ya. Perkenalkan semuanya. Oke, di depan kita sana ada sang jantan, namanya Saka. Jadi Saka itu umurnya 12 tahun, bapaknya ya. Dan di sebelahnya itu yang ibunya, namanya Kalista, umurnya 13 tahun. Dan di sebelah kiri itu anaknya, namanya Anggun, umurnya 6 tahun. Nah, itu restoran kami ya, namanya Sahwalaya Restoran. Jadi kalian bisa menikmati sarapan, makan siang, dan juga makan malam sambil kembali dengan singa kami. Jadi jika kalian beruntung, kalian yang jadi santapan singanya. Nah, kita akan melihat jembatan kita lagi di sini ya. Ada bukit. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Nah, di sebelah kiri kita ada satwa lagi yang ada dari Afrika. Ini adalah kuda Nil Karpil. Jadi ini versi ininya ya, bukan anaknya, tapi kuda Nil Karpil. Dan mereka itu 10 kali lipat lebih kecil dibandingkan dengan kuda Nil normal atau biasanya. Ini beratnya 265 kg. Oke semuanya, segitu saja dari wilayah Afrika, dan kita akan kembali menuju Indonesia. Teman kita tuh lewat.
Nah, kita bertemu dengan gajah lagi nih. Bisa lebih dekat lagi ya sama gajahnya. Jadi kalian tahu, untuk masa kehamilan dari gajah itu sangatlah lama. Itu bisa sampai 22 bulan atau bisa sampai 2 tahunan. Dan untuk berat bayinya itu sekitar 120 kg. Yang kalian tahu juga, mereka itu bisa menghabiskan sekitar 16 jam waktunya hanya untuk makan. Makanya mereka tuh makannya banyak ya, sampai 200 kg rumput per harinya. Nah, selain makannya banyak, mereka jadinya memproduksi banyak sekali kotoran ya, yaitu sekitar 100 kg kotoran per hari. Dan di sini kita tidak mengolah kotorannya sebagai pupuk saja, melainkan juga membuatnya menjadi kertas. Makanya kita ada pabrik mini ya, yang dikenal sebagai Safari Poo Paper di Kampung Gajah. Oke semuanya, jadi gajah merupakan satwa terakhir nih yang kita kunjungi pada Safari Juni kali ini. Semoga semuanya menikmati ya. Dan setelah ini kita bisa menyaksikan presentasi dari aneka satwa. Itu akan dimulai di jam 10.15 di Panggung Haruman. Dan setelahnya kita ada presentasi dari kucing besar atau harimau di jam 11 di Panggung Harimau. Nah sekarang kita akan kembali ke titik utama, yaitu Terminal Toraja. Ini gak ada oleng-olengnya loh. Oke semuanya, sebelum kalian meninggalkan bus kami di sini, mohon dicek